Sejarah singkat berdirinya gedung Gereja GKI Immanuel di Kuala Pembuang. Pada awal tahun 1974 di Kuala Pembuang, sudah ada kelompok umat Kristen yang terdiri dari para pegawai negeri dan staf pengajar SMP yang dikoordinasi oleh Bapak Yesena yang merupakan salah seorang pegawai pada kantor persiapan Kabupaten Seruyan, dan untuk kebaktian pada hari Minggu dilaksanakan di rumah Bapak Yesena. Pada bulan Maret dan Mei 1974, secara berangsur-angsur berdatangan pegawai negeri yang baru, antara lain Bapak Jurin Umutar, Bapak Theo Handuran, Bapak Astro Edison Sakan, dan Bapak Jayusman, sehingga orang yang beragama Kristen di Kuala Pembuang makin bertambah. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, datang lagi para pegawai baru, antara lain Bapak Darwin Monepa, Bapak Diman, dan Bapak Ali Menopo. Dan 2 tahun kemudian datang lagi Bapak Sabrin Nanyan dan Bapak Yohanes Rubai. Di rumah Bapak Yohanes Rubai inilah orang-orang Kristen yang berada di Kuala Pembuang ini baru mendapat menjalankan ibadah secara tetap, karena pada tahun sebelumnya dilarang oleh pemerintah setempat karena dianggap menyebarkan agama di tengah-tengah orang yang sudah beragama. Pada bulan November 1980, Ketua Majelis Resort GKI Seruyan Tengah yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Pendeta M. Igistius mengundang pengurus jemaat GKI di Kuala Pembuang untuk mengikuti sinode resort di Rantapulu, ibu kota Kecamatan Seruyan Tengah. Yang berangkat dari Kuala Pembuang adalah Bapak Jurin Umutar, Bapak Darwin Monepa, dan Bapak Astro Edison Sakan. Dalam sinode tersebut, para peserta dari Kuala Pembuang mengusulkan agar di Kuala Pembuang ditetapkan menjadi jemaat definitif, sehingga pada tanggal 1 Januari 1981 dikeluarkan surat keputusan dari Majelis Resort yang menyatakan bahwa Kuala Pembuang ditetapkan menjadi jemaat definitif sampai sekarang ini. Adapun susunan majelis jemaat pada saat itu adalah Ketua Jurin Umutar, Sekretaris Darwin Monepa, Bendahara Theo Handuran. Pada tahun 1983, Majelis Jemaat GKI Kuala Pembuang mengajukan usulan kepada Camat Seruyan Hilir, yaitu Bapak Imran Maskur BA, untuk mendirikan balai jemaat tempat beribadah, namun tidak mendapatkan izin dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Kantor Departemen Agama setempat atau KUA Kecamatan. Untuk mendapatkan surat rekomendasi dari KUA Kecamatan, pihak majelis jemaat yaitu Bapak Jurin Umutar dan Bapak Edison Sohombing yang selaku anggota polisi menghadap Kepala KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Bapak Ali Badrun. Namun menurut beliau, pihaknya tidak berani untuk memberikan surat rekomendasi tersebut karena belum ada petunjuk dari KUA tingkat 2 atau kabupaten. Akhirnya, pihak majelis jemaat bersama Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Bapak Peki Surentu, meminta saran dari Bapak Ikal S. Ayong selaku pembantu Bupati Kotim wilayah Seruyan, dan menurut beliau dirikan saja gereja, tidak perlu izin. Dengan dasar itulah, maka pada tahun 1986 panitia mulai membangun gedung gereja dengan ukuran 5,5 meter kali 16 meter di atas tanah berukuran 25 meter kali 10 meter. Peletakan tongkat pertama pembangunan gedung gereja pada hari Minggu tanggal 14 Desember 1986 dilakukan oleh Bapak Pendeta M. Igistius selaku Ketua Majelis Resort GKI Seruyan Tengah. Dan gedung gereja tersebut mulai digunakan pada tanggal 31 Mei 1987 dalam ibadah Minggu yang dipimpin oleh Penetua Dimas J. Patewa dengan nas renungan dari Ratapan 3 ayat 22, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
tenaga pelayan dari mahasiswa STT GKI Banjarmasin yang ditugaskan melayani jemaat GKI Kuala Pembuang, baik mahasiswa praktek maupun pikaris sebanyak 7 orang, yaitu Pikaris Badriansa, Yan Mamuaya, Gerson Effendi, Pikaris Marsanti Posi, Pikaris Lampang Tetunda Estia, Pikaris Tua Kutu Uni, dan Pikaris Jurawesli Simamora STH. Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan jemaat yang makin bertambah dan sejalan dengan lajunya perkembangan ekonomi dan pembangunan, maka pengurus majelis jemaat yang baru yang diketuai oleh Bapak Jabiden Nadeam memandang perlu untuk membentuk panitia pembangunan gereja yang permanen untuk mengganti gedung gereja lama yang sudah mulai rusak dan tidak bisa menampung lagi anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah minggu. Keinginan tersebut dituangkan dalam surat keputusan nomor 207/MJ /KP/SH/04/98 tertanggal 10 April 1998 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua PM Napi Tupulu, Sekretaris Palitan Labora SE, Bendara Guntur Siagian, dan dilengkapi oleh seksi usaha dana, perlengkapan, pelaksana pembangunan, dan pengawas pembangunan atau konsultan. Panitia pembangunan gedung gereja inilah yang membangun gedung gereja ini dengan nama Immanuel. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 1998 oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Kuala Pembuang, Bapak Jabiden Nadeam, yang didahului dengan ibadah perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pikaris J. Simamora STH. Setelah lebih kurang 2 tahun dibangun, gedung gereja kemudian ditabiskan pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2000 oleh Bapak Pendeta Jaya Migang selaku Wakil Ketua Umum Majelis Sinode GKI dari Majelis Sinode GKI Banjarmasin. Tanggal 11 Juni inilah yang menjadi tanggal hari ulang tahun penabisan Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang. Sebagai ungkapan syukur ulang tahun penabisan Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang, maka setiap tahun dirayakan oleh segenap warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan suatu perayaan khusus yang diisi dengan perlombaan, ibadah syukur, dan berbagai bentuk ungkapan syukur lainnya yang bertujuan untuk memperingati, merayakan, dan mengakrabkan kehidupan persekutuan jemaat di GKI Immanuel Kuala Pembuang. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah.